Kenapa dia buat tema itu anak-anak semuanya? Karena anak-anak ini perlu dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, itu luar biasa. Mereka itu. Dibawa ke ruang UKS, lalu dikasih makanan. Dikasih makanan, dikasih minum air, dikasih susu, lalu setelah itu dia bisa kembali lagi balik ke kelas. Ternyata di kelasnya ada orang-orang yang berbagi akal loh. Masalah pembinaan yang dilakukan oleh Bapas kelas 2 Mataram terhadap anak-anak ini, ada klinis yang dititipkan di sini, kemudian outputnya seperti apa, Pak? Baik, dari Bapas ini mulai hadir itu sejak awal, sejak mereka ditahan, dinyatakan sebagai anak yang bermasalah dengan hukum atau ABH, kami itu sudah mendampingi. Jadi para pembimbing kemasyarakatan atau disebut PK yang ada di Bapas itu mendampingi dari awal pemeriksaan sampai dengan putusan. Tapi di Undang-Undang SPPA tentang peradilan anak tahun 2012 nomor 11 tahun 2012 itu mengamanatkan di sana sebisa mungkin anak ini tidak putus sekolah, sehingga kalau kasus-kasus yang tidak berat atau ringan itu kami berupaya untuk melakukan diversi, perdamaian dulu. Kalau sudah tidak berhasil di sana, baru mereka nanti akan diputus untuk ditempatkan dua. Pertama di lembaga pemasyarakatan khusus anak, kedua itu di Paramita untuk menerima pelatihan. Nah, nanti dari sini setelah mereka bebas, baik itu bebas bersyarat maupun bebas murni, tetap itu di bawah pemantauan Bapas. Balai Pemasyarakatan itu melalui PK-nya itu memastikan apakah anak ini mendapatkan hak-haknya untuk melanjutkan sekolah. Karena bagaimanapun anak ini harus merupakan generasi penerus yang harus kita bina, kita awasi sampai benar-benar mereka mendapatkan haknya, mereka dapat pendidikan yang layak. Nah, di LP khusus anak ini pun mereka diberikan pendidikan lanjutan. Kalau yang misalnya dari daerah Bima Dompu pun tetap mereka mendapatkan pendidikan lanjutan di sini, bekerja sama dengan sekolah-sekolah terdekat yang ada dapodiknya. Kemudian di sini juga mendapatkan pembinaan pramuka dan lain-lain sebagainya. Intinya harapan dari Balai Pemasyarakatan itu sendiri, outputnya itu anak ini tentunya nanti menjadi anak generasi penerus bangsa yang
mempunyai masa depan yang cerah. Apa ketentuan waktu Pak yang mereka di sini itu sampai kapan? Apakah ada batas waktu tertentu terhadap mereka? Kalau di sini itu sesuai dengan putusan pengadilan. Cuma yang menentukan dia di sini itu kan usia 18 tahun sebenarnya di situ. Kategori anak. Ketentuan dia di LP ini berdasarkan putusan hakim sampai dengan dia bebas nanti. Kadang-kadang dari sini juga dilanjut nanti pembinaan di Paramita untuk mendapatkan pelatihan. Jadi ada kemungkinan mereka di sini dari umur SMP sampai SMA, ada juga yang ada. Tapi pendidikan tetap jalan di sini. Tetap di sini sampai dengan dia bebas nanti. Begitu keluar nanti dia bisa melanjutkan lagi pendidikannya kalau yang tingkat SMA maupun SMP. Jadi peran serta lembaga seperti LP, lembaga perlindungan anak ini sangat penting di sini. Bagaimana anak-anak bangsa ini yang hilaf, yang bermasalah dengan hukum ini dapat menjadi generasi penerus yang baik, yang potensial, tidak kalah dengan anak-anak yang ada di luar. Jadi hak-haknya juga harus diperhatikan. Dari kasus-kasus yang dilakukan anak ini Pak, yang terbesar itu apa dan yang terendah? Kemarin yang banyak yang di LP khusus ini adalah mengenai perlindungan anak, kasus perlindungan anak. Perlindungan anak. Itu yang banyak dari wilayah Lima Dompu tadi. Kemudian ada juga beberapa yang narkoba. Kalau kecelakaan lantas dan lain sebagainya biasanya kami lakukan diversi perdamaian dengan pihak ini dan korban. Rekomendasi di sini yang banyak itu adalah kasus mengenai perlindungan anak. Dari kasus-kasus yang muncul itu Pak, yang antara diversi dengan berlanjut ke jalur hukum itu lebih banyak yang mana Pak? Kalau persentase di Mataram sendiri itu banyak sekali yang diversi, karena kami mengutamakan itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Peradilan Anak, diupayakan dulu. Kalau sudah bisa baru yang terakhir nanti ke LP khusus anak. Lebih banyak kalau di Mataram. Nah kalau di Pulau Sumbawa di sana juga terjadi. Cuman kalau kasus-kasus yang mencuat perhatian seperti ini kebanyakan di sini dibina. Ada kemungkinan nggak Pak mereka yang sudah keluar masuk lagi? Ada kasusnya enggak? Kalau untuk anak-anak ini kecil sekali kemungkinannya. Tapi ada. Sementara ini belum ada yang berarti 100% ada mereka datanya di kami. Ya. Jadi belum ada yang mengulang kembali. Karena itu bentuk dari keberhasilan pembinaan. Kalau sampai ada yang mengulang berarti gagal kami, Pak. Ya. Untuk tindak lanjut mereka di masyarakat, Pak, barangkali Bapas minta bantuan kepada siapa sehingga mereka betul-betul berhasil nanti? Di masyarakat sendiri tentunya aparat desa ya. Aparat desa, keluarga, sama lembaga yang pemerhati anak juga kita harus memastikan bahwa anak ini tidak dikucilkan oleh keluarga. Kalau anak ini dikucilkan dia nanti menjadi minder. Kita cegah. Jadi semua pihak harus terlibat, Pak. Terutama pihak desa, mulai dari RT, kadus sampai kepala desanya. Kemudian dari pihak keluarga. Dari pemerhati anak ini juga harus berperan. Masa depan anak yang gemilang ini. Kemudian dari data kasus Pak, per tahun itu bisa berapa? Ada kecenderungan naik atau turun? Rata-rata sih naik Pak. Untuk tahun ini saja, kalau tidak salah di data saya Pak, lihat anak itu yang di sini ini kan ada 47 yang sudah di luar itu sekitar 28 yang masih kami awasi, yang sudah pulang yang sudah pulang. Kemarin juga ada salah satu sekolah di daerah Mataram itu, kalau itu kami rahasiakan mereka ini, jangan sampai nanti dikucilkan sama teman-temannya, tak boleh diekspos bahwa sebisa mungkin kasus yang lama ini nggak usah diekspos sama teman-temannya sehingga dia berbaur.
berbaur dengan teman-temannya dengan harapan dia bisa konsentrasi untuk meraih pendidikan yang maksimal. Ada sesuatu yang masih kurang kira-kira dalam memfasilitasi mereka di sini, Pak, yang perlu ditambah lagi? Kalau di sini, karena kalau kami di Bapas itu alhamdulillah jaringan kami dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pengadilan itu karena anak-anak ini punya undang-undang khusus untuk peradilan anak, sudah sangat bagus kerjasama kami. Baik mulai dari awal penahanan kami dilibatkan sampai dengan nanti sidang di pengadilan. Kalau di sini barangkali sarana pendidikan sudah cukup memadai, Pak. Cukup memadai. Mungkin nanti dapat ditanyakan langsung ke pihak lapas ini karena mereka yang mempunyai tempat di sini. Kalau dengan khususnya Bapas, alhamdulillah sudah memadai. Bahkan kami sudah buat suatu terobosan dari Ditjenpas namanya Gria Abipraya. Jadi kalau ada anak yang bebas dari LP, anak ini belum dijemput sama keluarganya, kami sempat menampung. Kemarin ada yang dari Bima, kami inapkan di Gria Abipraya. Oh, satu-satunya, Pak? Dari 91 Bapas Indonesia ini baru 11 yang mempunyai Gria Abipraya, namanya Gria Abipraya Mandalika Mataram. Dan ada di Jalan Bougainville. Ada yang dibina di sana? Bukan dibina, tapi singgah. Sampai dengan ada penjemputan. Karena kalau yang dari Bima Dompu kadang kami bertanggung jawab sampai dia benar-benar tiba di rumahnya. Dari Bima Dompu Sumbawa kami harus memastikan bahwa anak ini pulang dari sini harus sampai. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten.